menganggotakan yang di sebelah kanan saya. Saya Anissa Maharani dengan NIM A1D1222121. Saya Adinda Servisa Fitri dengan NIM A1D1222135. Dan bersama saya sendiri Aprian Fatur Rahman dengan NIM A1D1222147. Saya Sindila Vina Putri dengan NIM A1D1222129. Saya Dipa Anggraini dengan NIM A1D1222141. Pada kali ini kami akan membuat sebuah praktikum yang mengenai fluida. Bagaimanakah keseruannya? Ayo ikut. Pertama, masukkan pasir ke dalam cangkang telur. Kedua, masukkan minyak goreng sampai memenuhi cangkang telur. Selanjutnya, potongkan tempat menjadi dua bagian. Lalu, bagian yang pertama itu kita masukkan ke dalam cangkang telur dengan kapas berada di atas. Kemudian kita nyalakan lilin tadi menggunakan korek api. Praktikum yang sudah kita lakukan yaitu praktikum mengenai kapilaritas. Kapilaritas itu sendiri adalah gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Peristiwa meresapnya zat-zat cair yang tadi kita pakai yaitu minyak goreng. Minyak tersebut meresap melalui celah-celah sempit ke dalam pipa kapiler. Karena kapilaritas minyak berada di bawah bergerak naik ke atas melalui cat tembat yang berpori-pori kecil. Nah, gejala kapiler dipengaruhi oleh adanya 1. Adhesi, 2. Kohesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam pembuatan lilin darurat ini adalah penerapan dari kapilaritas yang dipengaruhi oleh adhesi dan kohesi. Minyak meresap melewati celah sempit pada ketembat yang memiliki pori-pori yang kecil. Minyak goreng dapat naik karena adhesi antara partikel minyak dengan pipa lebih besar daripada kohesi antara partikel minyak. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Asas Bernoulli menyatakan, begitu kecepatan aliran fluida meningkat, justru tekanannya akan menurun. Torricelli menyatakan bahwa kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang diperoleh benda saat jatuh bebas dari ketinggian. Praktik fluida dinamis yang akan kami lakukan adalah kebocoran pada botol. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktik ini adalah langkah pertama, yaitu kita beri tanda pada 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Selanjutnya, kita beri tanda pada 23 cm untuk memberi tanda batas pengisian air. Langkah selanjutnya yaitu kita bakar gunting tadi menggunakan korek api. Setelah cukup panas, kita lubangi titik-titik yang sudah kita beri tanda tadi. Kemudian, kita tutup lubang tadi menggunakan selotip.
Setelah kita tutup, kita isi sampai sentimeter yang ke-23. Kemudian kita lepaskan solatip dari lubang pertama. Jarak pancuran air adalah 15 cm. Setelah 1 menit 48 detik, air pun berhenti mengalir. Jadi, lubang dengan 5 cm memancurkan air sejauh 15 cm dan berhenti mengalir pada waktu 1 menit 48 detik. Pada lubang kedua, jarak pancuran air yaitu 22 cm. Setelah 1 menit 5 detik, air pun berhenti mengalir. Jadi, jarak lubang 10 cm, air memancur dengan jarak 22 cm dan berhenti mengalir pada waktu 1 menit 5 detik. Jarak pancuran air pada lubang ketiga adalah 13 cm. Air berhenti mengalir pada 46 detik. Jadi, lubang dengan ketinggian 15 cm memancurkan air sejauh 13 cm dan berhenti mengalir setelah 46 detik. Lubang keempat memancurkan air sejauh 9 cm. Setelah 22 detik,
air berhenti mengalir. Jadi, lubang dengan ketinggian 20 cm memancurkan air sejauh 9 cm dan berhenti mengalir setelah 22 detik. Dari praktikum yang kami lakukan bahwa semakin rendah lubang, maka kecepatan keluarnya air akan lebih lambat. Sedangkan semakin tingginya lubang, maka kecepatan akan keluarnya air semakin cepat. Itulah kami mempraktikkan fluida dinamis kebocoran pada botol. Itulah hasil dari praktikum kami. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. نور الهلال